Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Masih dari kitab 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-13 dan ayat 14, firman Tuhan berkata demikian. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Saudara-saudara, harta yang indah yang Tuhan berikan kepada kita ialah pertama keselamatan kita. Tidak ada harta, tidak ada sesuatu apapun yang nilainya sama dengan keselamatan. Tetapi ayat 13, Paulus mengingatkan kepada Timotius, dia berkata, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Berpegang kepada segala sesuatu yang telah engkau dengar. Berpegang kepada segala sesuatu yang engkau telah terima dari Tuhan. Saudara-saudara, kita perlu memperhatikan apa yang telah kita terima dari Tuhan selama ini. Kita perlu memperhatikan apa yang telah kita lakukan selama ini bagi Tuhan. Apakah itu benar-benar menyenangkan hati Tuhan, berkenan kepada Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Ada seringkali di dalam kehidupan orang-orang percaya, dari awal kelihatan begitu baik, tetapi kemudian di tengah jalan menyimpang. Nah, ini saudara-saudara perlu kita perhatikan. Kepada dua jemaat dari 7 jemaat di Asia Kecil di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua dan pasal yang ketiga, Yesus berpesan begini. Pertama kepada jemaat di Tiatira dan kemudian kepada jemaat di Philadelphia. Kepada jemaat di Tiatira, Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-24 dan ayat 25, firman Tuhan berkata begini. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira, yang tidak mengikuti ajaran itu, dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Jemaat di Tiatira adalah satu jemaat yang sangat baik di awalnya. Bahkan dikatakan perbuatan-perbuatan baik mereka, pelayanan mereka dari hari ke hari semakin bertambah-tambah. Semakin bertambah-tambah perbuatan baik, pelayanan mereka. Tetapi sayang, dikotori oleh seorang yang mengaku nabiah, mengajarkan ajaran-ajaran Isabel yang membuat orang Israel pada zaman Nabi Elia berbalik dari Tuhan kepada para dewa-dewa Baal. Itu terjadi di tengah-tengah jemaat di Tiatira. Tetapi ada orang-orang di tengah-tengah jemaat di Tiatira yang tidak mau mengikuti ajaran itu, yang tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak berpaling dari Tuhan Yesus Kristus, tetap setia melakukan pelayanan-pelayanan yang bertambah-tambah. Semakin bertambah-tambah pelayanan kasih mereka kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata kepada mereka, peganglah apa yang ada padamu. Kepada jemaat di Philadelphia juga Yesus berkata demikian. Ayat 11, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Saudara-saudara, jemaat di Philadelphia adalah jemaat yang sederhana, jemaat yang kecil. Kekuatan mereka tidak seberapa, tetapi ketaatan mereka kepada Tuhan luar biasa. Berpegang kepada kebenaran firman Tuhan itu luar biasa. Mereka bukan jemaat yang hebat, bukan. Jemaat yang sederhana. Kekuatan mereka tidak seberapa, kata Alkitab. Tetapi mereka berpegang kepada firman Tuhan. Dan Yesus berjanji akan melindungi mereka dari segala pencobaan. Itu sebabnya Yesus berkata, apa yang ada padamu, peganglah itu. Peganglah itu. Jangan ada orang yang merampas mahkotamu. Saudara, selama ini mungkin kita sudah setia
banyak melayani Tuhan, bahkan berjeri lelah untuk kemuliaan nama Tuhan. Ingat, jangan sampai semua itu menjadi sia-sia. Peganglah apa yang ada padamu. Kesetiaan kita yang selama ini, biarlah kita makin bertambah-tambah di dalam Tuhan. Seperti jemaat di Tiatira yang tidak mau mengikuti ajaran Isabel, yang tidak mau menyelidiki seluk-beluk iblis. Yang diselidiki adalah kebenaran firman Tuhan. Kita tidak perlu mau tahu dengan seluk-beluk iblis segala macam. Tetapi perhatikan, biarlah kita terus berpegang kepada apa yang telah kita terima dari Tuhan. Jangan sampai itu menjadi sia-sia. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik dalam sorga, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih banyak atas segala berkat dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, hamba-Mu berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang mendengar rekaman ini. Tuhan, Engkau berkati mereka. Tuhan kuatkan, Tuhan sembuhkan yang sakit. Tuhan pulihkan kehidupan mereka. Dan tuntun kami semua dalam setiap keputusan-keputusan yang harus kami ambil. Dalam setiap pekerjaan-pekerjaan yang harus kami kerjakan. Kami mohon tuntunan dan berkat-Mu di dalam semuanya itu. Dan Engkau yang kami puji, kami muliakan senantiasa. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Immanuel.